PT Kalbe Farma mempersembahkan sandiwara radio Saur Sepuh dalam kisah Titisan Darah Biru. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Titisan Darah Biru pada babak pertama ini menampilkan Ferry Fadli sebagai Brahma, Ana Sambayon sebagai Garnis, Chris Urspan sebagai Bentar, Bambang Jeger sebagai Paksi, Idris Apandi sebagai Widura, Iwan Dahlan sebagai Ganggadara, Nani Oding sebagai Dewi Rara Amiyati, dan adik Yulia sebagai Dewi Ambika. Inilah Titisan Darah Biru. Pada kisah yang lalu yang berjudul Air Mata di Madangkara, diceritakan bahwa Garnis dan Paman Ganggadara menyambut ajakan Brahma dengan sukacita untuk kembali ke Madangkara. Maka Garnis dan Paman Ganggadara disertai oleh Brahma berangkat menuju ke Madangkara. Nah, kita sudah keluar dari wilayah Blambangan. Jadi aku sudah bisa melepas kalian. Maksud Ayahanda Brahma? Aku tidak boleh memperlihatkan diri lagi di Madangkara. Oh, mengapa begitu Ayahanda? Bukankah Ayahanda berpura-pura meninggal dengan maksud menjaga Madangkara? Benar, tapi bukan berarti harus selalu hadir setiap saat, bukan? Ya, saya mengerti. Nah, rahasia ini hendaknya tetap menjadi rahasia. Hanya kau dan saudara Ganggadara yang tahu. Daulah tuanku, hamba akan menjaga rahasia ini dengan taruhan jiwa saya. Terima kasih saudara Ganggadara. Saya pun demikian Ayahanda. Aku percaya kepadamu Garnis. Dan perlu kau ketahui bahwa sebenarnya Mantili juga tidak meninggal, tapi tetap hidup seperti aku. Benarkah Ayahanda? Iya. Aku menciptakan ilmu malih rupa untuk Mantili dan berhasil. Jadi yang diperabukan dan abu jenazah Mantili yang disimpan di gua pantai selatan itu adalah abu jenazah Mantili Mamalihan. Sedangkan yang aslinya berada di Tegal Si Awat-Awat. Tegal Si Awat-Awat. Di manakah itu Ayahanda Brahma? Di Gunung Gede. Di Gunung Gede? Iya. Di sanalah Mantili menyucikan diri. Iya. Meskipun sepak terjang Mantili malang melintang menumpas Durjana Angkara Murka dengan tujuan yang suci, yakni menegakkan keadilan dan kebenaran, namun tetap saja berlumur dosa. Sebab tidak jarang dia harus membunuh sesama manusia. Itulah makanya di saat usianya yang sudah lanjut, Mantili bermaksud membersihkan diri, mohon ampun kepada Yang Maha Kuasa atas segala dosa-dosanya yang dia perbuat semasa menjadi pendekar Ratu Pedang dengan julukannya yang menggegerkan rimba persilatan, yaitu si Pedang Setan. Betapa saya ingin berjumpa dengan Bibi Mantili. Tentulah amat menyenangkan dapat bertatap muka dengan si Pedang Setan yang pernah menggemparkan rimba persilatan. Bila kau mempunyai waktu luang yang banyak, kau boleh berkunjung di Tegal Si Awat-Awat, tempat Mantili bertapa membersihkan diri. Daulat Ayahanda, dengan senang hati. Nah, segera aku memisahkan diri. Daulat Ayahanda. Selamat jalan Tuanku Brahma. Kalian lihat di bawah sana. Seorang penunggang kuda berpacu amat kencang mendaki lereng bukit ini menuju ke sini. Widura. Kau benar Garnis. Orang itu Widura. Dia menyusul kita, sebab tentu saja dia tidak akan membiarkan kau hijrah sendirian ke Madangkara. Hei, mana Ayahanda Brahma? Iya, kemana? Bukankah barusan masih bersama kita di sini? Iya. Betapa tinggi ilmunya Ayahanda Brahma. Sedikit pun kita tidak mendengar kapan Ayahanda Brahma pergi. Kita adalah orang-orang yang memiliki ilmu tinggi.
Jangankan manusia, seekor semut pun bisa kita dengar geraknya. Tapi Tuanku Brahma benar-benar amat dijaya. Tanpa kita bisa mendengar apa-apa, dia sudah lenyap. Iya. Hoi! Garnis! Paman Ganggadara! Itu, Widura berteriak-teriak di kejauhan sambil menunggang kuda berpacu mendaki lereng bukit ini. Widura! Mengapa kau pergi begitu saja, Garnis? Bukankah aku sudah mengatakannya kepadamu? Lagi pula, kau seorang abdi keraton Belambangan. Akan sulit bagimu untuk dapat meninggalkan tugasmu. Pergi bersamaku ke Madangkara untuk waktu yang sangat lama. Bahkan bisa untuk selamanya. Tapi seharusnya kau menunggu hasil dari permohonanku kepada atasanku di Belambangan. Apakah aku diizinkan berhenti atau tidak? Sudah jelas tidak akan bisa. Kau keliru. Keliru. Permohonanku dikabulkan. Oh ya? Semua orang tahu aku tidak berbakat jadi pegawai keraton. Cuma untuk menyenangkan hati kedua orang tuaku. Aku mau jadi pegawai, bahkan jadi punggawa. Padahal jiwaku, jiwa petualang yang gemar mengembara, mencari pengalaman, menjelajahi jagat raya. Tapi aku, Widura, bukankah kau sudah jadi senopati? Hanya karena aku pangkat yang begitu tinggi kau lepaskan. Ya, sebenarnya sayang juga. Tapi demi cinta, aku rela melepaskannya. Widura, pengorbananmu terlalu besar. Aku jadi tidak enak. Disebabkan oleh aku, masa depanmu yang sudah jelas sangat baik menjadi tidak menentu. Bukan hanya seorang senopati yang punya masa depan yang baik, bukan? Apakah karena kau orang kaya yang memiliki harta kekayaan yang berlimpah? Mungkin bisa juga begitu. Artinya harta kekayaanku bisa aku simpan sebagai tabungan untuk masa tua. Tapi yang jelas, semua yang kulakukan demi cintaku kepadamu. Widura, baiklah. Mari kita bersama-sama mengembara ke wilayah Kulon. Terima kasih, Ganis. Itu ada Paman Ganggadara. Alah, dia sedang duduk sendirian di sana, jauh dan sedang membelakangi kita. Dia sedang menikmati pemandangan. Tapi kalau menoleh ke sini, kan malu. Alah. Sudah. Dewi Rara, Ambika, Kita main-main ke belakang keraton yuk. ada apa di sana? Raden Paksi sedang latihan perang-perangan. Latihan perang-perangan? Kok ditonton? Senang kok. Senang lihat perang-perangannya atau orangnya, Raden Paksi? Kamu ini suka sekali sama Raden Paksi? Dia juga sama suka sih. Oh ya? Iya, kemarin waktu aku sedang berjalan sendirian lewat jalanan Taman Sari, sehabis dari Keputren, dicegat oleh Raden Paksi. Raden Paksi mencegatmu? Iya, dia bersembunyi di balik pohon kemboja. Dia menggertak sambil tertawa. Oh, aku terkejut sekali. Terkejut? Tapi senang, ya kan? Iya. Kenapa mengajak aku? Kau sendirian kan enak, tidak ada yang ganggu. Biar aku senang sama Raden Paksi, tapi kalau datang sendirian malu, terlalu menyolok. Kenapa tidak mengajak teman kita yang lain? Kan banyak, seperti Dewi Jalin, Dewi Yuma, Dewi Imas, dan lainnya. Wah, malah bisa kacau. Kenapa? Sebab mereka juga semuanya suka sama Raden Paksi. Saingan. Iya. Makanya berat, Ambika. Yang mau sama Raden Paksi itu banyak. Semua gadis-gadis keraton suka kepada Raden Paksi. Makanya aku tidak mau mengajak mereka. Kalau mengajakmu kan tidak apa-apa, sebab kamu tidak suka kepada Raden Paksi. Kau yakin aku tidak suka kepada Raden Paksi? Iya. Kalau aku suka bagaimana? Berarti aku juga sainganmu. Kau cuma bergurau, Dewi Rara Amiati, sebab aku tahu benar kau tidak suka kepada Raden Paksi, sebab kau tergila-gila kepada Raden Bentar. Dewi Ambika, kau sahabatku. Maka aku tidak akan merahasiakan kata hatiku kepadamu, bahwa memang aku suka sekali kepada Raden Bentar. Tapi bukan berarti aku tergila-gila. Maaf ya, aku tadi kan cuma bergurau. Nah, ayolah, antar aku. Aku sedang menenun kain, tanggung. Jangan begitu, Dewi Rara. Bantulah aku. Nanti kalau kau ingin berjumpa dengan Raden Bentar, akan aku bantu. Ya, baiklah.
Katanya latihan perang. Mana pasukan perangnya? Cuma Raden Paksi sendiri yang berlatih. Maaf, aku bohong. Dia bukan latihan perang-perangan, tapi latihan silat. Oh, kok ini bagaimana? Gagah sekali. Gesit dan tangkas. Gerakannya cepat dan tenaganya kuat. Jangan berhenti lagi, badannya berkeringat. Bagaimana Kakang Bentar? Kau hebat sekali, Rai Paksi. Kau berhasil menggempur 12 patok dengan telak. Patok-patok besi itu semuanya bengkok-bengkok digempur oleh pedangmu. Berarti tenagamu sangat kuat. Sengaja saya berlatih memakai patok-patok besi. Kalau pakai kayu, tanggung Kakang. Jadi kalau saya sudah bisa menggempur patok-patok besi, Ya. berarti saya akan bisa menghancurkan musuh dalam perang. Sekalipun musuh itu mempergunakan perisai. Perisainya akan terbelah dan orangnya akan tumbang, Kakang. Iya. Kakang, ada orang. Dari tadi aku sudah melihatnya. Ada 2 orang gadis memperhatikan kau yang sedang berlatih. Bersembunyi di balik pilar pendopo samping. Dewi Ambika dan Dewi Rara Amiati. Iya. Saya panggil ya. Apakah itu perlu? Dewi Ambika Bahenol. Saya suka sama dia. Kau nakal, Rai Paksi. Juga di sana ada Dewi Rara Amiati. Dia suka sekali kepada Kakang Bentar. Nah, kan kebetulan 2 lawan 2. Saya dengan Dewi Ambika, Kakang Bentar dengan Dewi Rara Amiati. Hush, jangan ah. Alah, beres Kakang, saya atur. Rai Paksi, saya tahu benar. Memang Dewi Rara Amiati suka sekali pada saya. Tapi itu dulu. Setelah dia tahu aku senang kepada Dewi Anjani dan ada main dengan Lasmini, maka dia berbalik menjadi benci kepadaku. Alah, seperti tidak tahu saja hati seorang wanita. Benci itu cuma sementara saja. Kebencian Dewi Rara kepada Kakang Bentar cuma sebentar. Cintanya yang lama, percayalah Kakang. Dia tetap menyukai Kakang Bentar. Latihannya sudah berhenti dan sekarang istirahat. Duh, Raden Paksi kalau tidak memakai baju. Gagah sekali. Dadanya bidang, ototnya kekar, berkilat-kilat karena keringat. Loh, Dewi Rara mau kemana? Pulang. Kok pulang? Ada Raden Bentar. Tidak apa-apa kan? Kalau sejak tadi kau berkata bahwa di sana Raden Paksi berdua dengan Raden Bentar, aku tidak akan mau mengantarkan kau ke sini. Aku juga tidak tahu kalau ada Raden Bentar. Rupanya dia tadi berada di balik rimbunan pohon kemuning. Jadi tidak terlihat dari sini. Ketika Raden Paksi selesai berlatih, barulah Raden Bentar keluar dari rimbunan pohon itu. Aku pulang. Jangan begitu, Dewi Rara. Tidak usah merasa malu. Sebab kau datang ke sini karena diajak oleh aku. Tapi mereka mana tahu. Mereka akan tetap beranggapan aku sengaja datang ke sini karena ingin melihat Raden Bentar. Nanti aku yang menjelaskannya pada mereka. Percuma. Ayo bertengkar. Raden Paksi. Raden Paksi. Raden, tadi masih berada di sana. Kok tiba-tiba sudah ada di belakang saya? Kau belum tahu kalau aku bisa ilmu meringankan tubuh. Jangankan cuma dari sana, pekarangan belakang keraton tempat berlatih itu sampai ke sini. Melompat ke atas genteng puncak menara gedung balai utama, aku bisa. Melompat dengan cepat dan turun dengan cepat pula, tanpa menimbulkan suara, ringan seperti kucing. Iya, saya tahu. Raden seorang satria utama Madangkara, kepala pasukan istimewa pendamping Raja Prabu Wanapati yang paling dicaya. Paling dicaya sih tidak, cuma bisa. Tapi Raden memang hebat. Terima kasih. Dewi Rara, Iya, Raden. dari tadi kau ditunggu oleh Kakang Bentar. Raden Bentar menunggu saya. Iya, sejak tadi pagi kau dicari oleh Raden Bentar. Raden Paksi, janganlah ingin menyenangkan hati saya sedemikian rupa. Saya tahu Raden berkata hanyalah sekedar basa-basi yang jauh dari kenyataan. Sudahlah, buat apa kita bermain pura-pura? Ayo kita ke sana, ngobrol-ngobrol di Taman Sari. Tidak, Raden. Terima kasih. Loh, mengapa? Raden sendiri seharusnya sudah tahu bahwa Raden Bentar tidak berkenan terhadap saya. Nah,
Kalau aku sendiri yang minta, bagaimana? Memaksakan kehendak adalah kurang baik. Dewi Raramiati, apakah kau tidak tahu siapa aku? Aku Raden Paksi Jaladara, adik sepupu Prabu Wanapati. Aku punya kedudukan paling tinggi di kerajaan Madangkara, di samping Prabu Wanapati. Nah, apakah kau mau menolak perintahku? Hamba mohon ampun, Raden. Hamba bukan hendak menolak titah Raden. Akan tetapi perkara sebuah hati antara suka dan tidak, hamba merasa malu untuk menerjangnya. Aku mengerti. Tapi kalau tidak ada yang mau mengalah, kapan akan selesai? Bahkan sebaliknya, akan semakin berlarut-larut. Nah, tidak ada salahnya untuk berbaikan. Aku tidak bermaksud memaksakan kehendak agar kau menyukai Kakang Bentar. Juga Kakang Bentar jauh lebih dewasa daripada aku, yang tidak perlu bagiku untuk mengguruinya. Daulat, Raden. Ayo, marilah kita semuanya berteman. Kita-kita ini para kabula muda kerajaan Madangkara. Lupakanlah urusan cinta asmara, dan marilah kita berkawan satu sama lain. Daulat, Raden. Saya malah jadi takut. Takut? Saya senang kepada Raden, lincah dan periang. Tapi kalau sedang marah seperti itu, serem. Seperti Ibunda Raden, Kanjeng Gusti Ayu Dewi Mantili, menakutkan. Tidak. Aku tidak marah kok. Ayo, kita bercengkerama. Daulat, Raden. Raden Paksi memang tak ubahnya seperti ibunya, Mantili, yang kalau sedang marah menakutkan. Tetapi ada perbedaan yang cukup menyolok antara keduanya. Mantili bisa marah untuk waktu yang lama, tetapi kalau Paksi, marahnya cuma sebentar saja. Setelah itu biasa lagi. Sebab pada dasarnya Raden Paksi adalah seorang pemuda yang lincah dan periang. Demikian pula Dewi Rara Amiyate, takut sekali kepada Raden Paksi, sehingga dia tidak berani membangkang perintahnya. Apakah benar pintu hati Raden Bentar sudah tertutup untuk gadis lain? Sekalipun terhadap Dewi Rara Amiyate yang cantik jelita yang bergelar kembang keraton Madangkara. Raden Paksi pintar melucu. Aku sih tidak lucu, hanya ceritanya yang lucu. Ya, pandai membuat cerita yang lucu. Ada lagi? Cerita lucu? Iya. Oh, banyak. Kalau begitu cerita lagi. Baik, begini ya. Ayo. Ada seorang penjual mangga di sebuah pasar. Kemudian datang seorang pembeli. Mangganya berapa, Pak? Tanya si pembeli. Murah, Den, jawab si penjual itu. Iya, murah itu berapa, Pak? 15 ketip, satu kantong. 10 ketip ya? Terus mereka saling tawar-menawar. Nah, akhirnya tercapai kata sepakat. Matang kan? Matang, Den. Manis. Mangga matang tentu saja manis, Den. Baik, 3 kantong, Pak. Baik, Den. Akhirnya beli 3 kantong. Kemudian dibayar langsung. Si penjual senang. Mangganya laku, banyak lagi. 3 kantong. Si pembeli kemudian pulang. Dalam pikirannya sudah terbayang bakal makan mangga di rumah bersama anak istrinya. Hanya segitu? Oh, belum. Ceritanya belum selesai. Lalu? Sabar. Ambika sudah tidak sabar, ingin cepat-cepat mengetahui akhir ceritanya. Memang, Ambika tidak pernah sabar. Apa saja ingin buru-buru. Saya belum apa-apa main tubruk saja. Memangnya apaan main tubruk segala? Sampai di rumah, dia panggil istri dan anak-anaknya. Rame-rame dengan riang gembira, mereka pesta makan mangga. Akan tetapi betapa mereka kecewa. Sebab buah mangga itu semuanya kecut. Wah, Asam semuanya. pasti dia marah. Oh, tentu saja. Lalu? Saat itu pula, dia berangkat ke pasar mencari si penjual mangga itu. Sampai di pasar, si penjual mangga itu masih ada di sana. Dengan wajah yang merah padam, mangga 3 kantong dilemparkan ke muka si penjual. Kau penipu! Mangga asam kau katakan manis, katanya dengan berang. Tapi si penjual, dengan tenang, si penjual mangga berkata,
Saudara punya buah mangga yang rasanya asam cuma 3 kantong. Marah-marah. Saya asam semuanya, 1 pikulan, tidak apa-apa. Tukang mangganya kelewatan. Bukan kelewatan, tapi pinter. Pinter nipu. Nipunya halus lagi. Cerita buah mangga, jadi ingin makan buah-buahan. Mau kemana Rai Paksi? Kemarin waktu saya lewat, pohon mangga yang sebelah sana itu buahnya sudah matang-matang. Menyuruh Pak Sopin saja, tukang kebun keraton, untuk memetik mangga itu. Menyuruh orang tidak puas, mendingan metik sendiri. Rai Paksi itu kadang-kadang masih seperti anak kecil. Masih gemar naik-naik pohon. Kemarin memanjat pohon kelapa, metik kelapa muda. Ambika! Ya, Sini! Mangganya banyak! ya. Ambika, kamu jangan pergi. Raden Paksi memanggil saya. Buah mangganya biar dibawa ke sini saja. Kau jangan ke sana. Nanti dia marah. Ambika! Iya. Mana mangganya? Tidak ada. Tidak ada. Masih kecil-kecil. Tuh, kau lihat sendiri. Saya sudah mengira Raden memanggil saya bukan karena ada buah mangga yang matang, tapi sengaja supaya Raden Bentar dan Dewi Rara Amiati ada peluang untuk berdua-duaan, ya kan? Iya. Dingin ya? Iya, Untung di sini banyak angin, jadi tidak terlalu gerah. Katanya ayahmu dan ibumu pergi ke desa Wingkit. benar. Kapan perginya? Tadi pagi, Kenapa kau tidak ikut? desa Wingkit jauh sekali. Dan jalan ke sana jelek. Capek di jalan. Ya, tapi seharusnya kau ikut, sebab akan menengok kakek dan nenekmu. Kakek dan nenek saya tidak tinggal di desa Wingkit. Oh iya? Tinggalnya di desa Cengkir. Aku baru tahu. Lalu yang di desa Wingkit itu siapa? Kebun. Oh, kebun. Jadi ceritanya ayah dan ibumu pergi ke desa Wingkit itu untuk memeriksa kebun milik ayahmu. Benar. Enak juga ya, punya kebun di luar kota. Bisa memeriksanya sambil melancong. Tentu mengasihkan. Makan-makan di sebuah kebun yang luas dengan pemandangan yang indah. Tapi kebun ayah saya jauh sekali di lereng bukit. Justru enak yang begitu, tenang. Kebun ayahmu ditanami apa saja? Bermacam-macam. Ada kelapa, ada damar, ada jenjeng, dan lain-lain. Oh, tentu kebunnya sangat luas. Sedang-sedang saja. Ayahmu Tumenggung Wiratmaja seorang yang kaya, punya simpanan tanah dan kebun yang luas untuk masa depan anak-anaknya. Raden menghina. Loh, kok menghina? Kekayaan ayah saya tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kekayaan Raden sebagai putra raja. Aku orang miskin, Dewi Rara. Aku tidak punya apa-apa. Aku dan ibuku hidup dari belas kasihan keputusan keraton yang tiap bulan memberi kami beras dan sedikit uang. Raden jangan suka berkata begitu. Raden adalah putra angkat Tuanku Brahma, almarhum yang paling dikasihi. Dan sekarang Raden sudah diangkat menjadi seorang adipati yang memiliki wilayah kekuasaan yang luas. Kedudukan Raden sangat tinggi. Iya, semua orang tentu beranggapan demikian. Aku sebagai putra angkat Ramanda Brahma, tentulah hidupku mewah, bergelimang harta. Ya, tapi sebenarnya tidak, biasa-biasa saja. Itu semua karena Raden sangat sederhana. Sama dengan Tuanku Brahma yang menyukai hidup sederhana. Karena sederhana itu nikmat. Kesederhanaan adalah kenikmatan. Ya, itu menurut pendapatku. Entah menurut pendapat orang lain. Ayo, Kemana? ke tempat Rai Paksi dan Dewi Ambika. Iya. Kau dengan
dan Raden Pakri sudah berunding ya? Berunding? Kalian sengaja menjauh agar ada kesempatan bagi aku dan Raden Bentar berduaan. Tidak ada gunanya, Ambika. Maksudmu? Raden Bentar tidak mengharapkan seperti itu. Ah, masa? Bagi dia banyak orang atau hanya berdua denganku tidak ada bedanya. Ah, masa begitu? Sikapnya wajar saja terhadapku. Bertanya sedikit ini itu, sekedar basa-basi. Sudah, hanya begitu. Selanjutnya dia berjalan tanpa menghiraukan aku, menuju ke tempat kalian berdua. Sedikit pun tidak menyimpan suatu rasa tertentu di dalam hatinya terhadapku. Sejak lama aku tahu bahwa dia tidak berminat terhadapku. Tapi sejak lama pula aku tidak bisa memungkiri kenyataan bahwa aku memang suka kepada Raden Bentar. Dewi Raramiati, cinta itu memang bersifat kesendirian. Tapi kan tidak usah jadi. Maksudmu? Kau adalah kembang keraton Madangkara, gadis tercantik di Madangkara. Yang jatuh cinta sama kamu banyak sekali, bahkan tidak kurang yang tergila-gila. Nah, kenapa tidak kau ambil salah satu sebagai kekasihmu? Kau ini mengajar yang tidak betul. Bukan begitu. Maksudku, kalau kau mencintai Raden Bentar, cintailah terus sampai selama kau mau. Tapi jangan berniat ingin memiliki atau dimiliki. Pendam saja cinta itu di hatimu. Lantas kau berkasih kasihan dengan orang lain yang kau anggap pantas menjadi kekasihmu, yang tentunya ada rasa sedikit suka kepadanya. Sampai saat ini aku belum pernah menyukai laki-laki, kecuali terhadap Raden Bentar. Percayalah, lama-lama bisa. Ya, tak tahulah. Nah, kita sudah sampai di kaki Bukit Tamas. Nanti kita berbelok ke kiri, ke arah tenggara. Kau rupanya hafal benar dengan jalur perjalanan yang akan kita lalui, Widura. Waktu aku dulu menempuh perjalanan sendirian, menyusul kau yang mengembara ke wilayah Kulon, aku melalui jalan itu. Dari sini ke Sadeng masih jauh. Ke Sadeng? Ya. Apakah Paman Ganggadara berkeinginan pergi ke Sadeng? Kalau bisa, sebelum kita meneruskan perjalanan ke Madangkara, aku ingin sekali mampir di Sadeng. Oh, rupanya Paman sangat rindu ingin melihat bekas kampung halaman. Tentu saja, Widura. Ya, walaupun bagaimana, Sadeng adalah tanah tumpah darahku. Yang sekian puluh tahun aku meninggalkannya. Ingin sekali melihatnya. Tentang bagaimana keadaannya sekarang ini. Apakah sama saja dengan dulu, ataukah sudah berubah sama sekali? Ya, perubahan memang ada, Paman. Ya. Tapi sedikit saja. Tidak ada perubahan yang terlalu menyolok. Yang agak menyolok, mungkin penduduknya yang bertambah banyak, sehingga nampak ramai sekali. Ya. Aku baru ingat, kau pernah berkunjung ke Sadeng. 1 tahun yang lalu, ketika saya pulang dari Madangkara menuju ke Blambangan, saya menyempatkan diri singgah di Sadeng. Sehingga saya tahu mengenai perkembangan Sadeng, Paman. Apakah kau sempat mengunjungi tempat-tempat penting, bekas kita dulu, atau mengunjungi orang-orang, baik sanak kadang ataupun teman, yang sekiranya masih ada? Tidak sempat, Paman. Waktunya terlalu singkat. Ya. Saya kira kalau memang Paman ingin sekali melihat Sadeng, apa salahnya kita singgah di sana? Dan kita bisa tinggal di sana untuk waktu yang cukup lama. Sebab bukankah perjalanan kita ke Madangkara tidak diburu waktu? Ya, aku setuju. Terima kasih, Widura, Karnis. Kalian bersedia menyampingkan urusan pribadi kalian demi untuk menyenangkan diriku. Jangan berkata begitu, Paman. Kepentingan Paman merupakan kepentingan kami juga. Iya, Karnis. Apa itu? Suara perempuan menjerit-jerit minta tolong. Suaranya terdengar dari arah sana, di lereng bukit sebelah sana. Di sana ada sebuah ladang. Pasti perempuan itu seorang istri petani yang sedang dalam kesulitan. Ayo kita lihat. Hilang!
bergulat dengan seekor ular yang besar sekali. Aduh, tubuh laki-laki itu dililit dengan ketat, berguling-guling di tanah. Ya. Kita harus menolong laki-laki itu. Gadis, aku akan memancing kemarahan ular. Kau jaga perempuan itu. Tenangkan dia. Jangan menjerit-jerit terus seperti orang gila. Baik. Di dalam perjalanannya dari Blambangan ke Madangkara, Garnis, Widura, dan Paman Ganggadara sudah tiba di kaki bukit Tamas. Dan Paman Ganggadara amat rindu ingin menengok Kadipaten Sadeng, bekas kampung halamannya. Garnis dan Widura menyetujuinya. Namun, mereka sangat terkejut ketika terdengar jeritan seorang perempuan yang melolong-lolong. Ternyata perempuan itu seorang petani yang sedang menggarap ladangnya, dan suaminya diserang oleh seekor ular yang besar. Widura segera menyerang ular itu untuk menolong Pak Petani. Sedangkan Garnis menenangkan perempuan istri petani itu.